Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang matematika keuangan. Pertama akan dijelaskan oleh Fani Aryani. Matematika keuangan. Matematika keuangan adalah bagian dari matematika terapan yang berkaitan dengan pasar keuangan. Dalam materi matematika keuangan dikenal juga dengan istilah keuangan kuantitatif, yang merupakan suatu bidang matematika terapan yang berhubungan dengan permodelan matematika dari pasar keuangan. Matematika keuangan menggambarkan penerapan matematika dan permodelan matematika untuk memecahkan masalah keuangan. Ini kadang-kadang disebut sebagai keuangan kuantitatif, rekayasa keuangan, dan keuangan komputasi. Disiplin menggabungkan alat dari statistik, probabilitas, dan proses stokastik dan menggabungkan dengan teori ekonomi. Bunga tunggal. Apabila diketahui jika bunganya adalah suatu suku bunga tunggal, maka dalam menghitung modal akhir bisa kita hitung dengan memakai rumus seperti di bawah ini. M sama dengan MO dalam kurung 1 plus N dikali I. Keterangannya yaitu M sama dengan merupakan modal akhir, MO merupakan modal awal, N merupakan lama waktunya peminjaman, dan I merupakan persentase suku bunga. Di sini ada contoh soalnya. Hitunglah jumlah modal akhir dari modal sebesar 10 juta yang akan dipinjamkan selama 3 tahun dengan suku bunga tunggal 1% pada setiap triwulannya. Jawabannya yaitu N sama dengan 3 tahun dibagi 3 bulan, sama dengan 3 dikali 12 dibagi 3, sama dengan 36 dibagi 3 sama dengan 12. Sehingga selama 3 tahun akan berlangsung 12 kali pembayaran bunga. Jadi, besarnya modal akhir ialah sebesar M sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah N dikali I, sama dengan 10 juta dalam kurung 1 ditambah 12 dikali 1%, sama dengan 10 juta ditambah 10 juta dalam kurung 12%, sama dengan 10 juta ditambah 1.200.000. 1.200.000 ini dari 10 juta dikali 12 dibagi 100, sehingga hasilnya yaitu 11.200.000, sehingga besarnya modal akhir selepas 3 tahun yaitu 11.200.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naufalia. Bunga tunggal dihitung dan digunakan dalam sistem pinjaman dan permodalan. Suku bunga sama dengan bunga atau pinjaman mula-mula dikali 100%. Rumus bunga yang sering digunakan adalah B sama dengan I kali T kali M. B merupakan bunga, I merupakan suku bunga tiap periode, T merupakan banyaknya periode, M merupakan modal. Contoh soal. Sebuah modal sebesar 1 juta kemudian dibungakan dengan suku bunga tunggal 2% per bulan. Maka hitunglah besarnya bunga sesudah kurun waktu 5 bulan. Jawabannya M sama dengan 1 juta, I sama dengan 2% per bulan, T sama dengan 5 bulan. Besar bunga sama dengan 2% dikali 5 dikali 1 juta sama dengan 100.000 rupiah. Sehingga besarnya bunga selama kurun waktu 5 bulan yaitu 100.000 rupiah. Bunga majemuk. Di dalam materi matematika keuangan, dalam menentukan modal akhir apabila bunganya adalah bunga majemuk, maka bisa kita pakai dua cara, yaitu apabila harga N bulat. Apabila harga N bulat, maka rumus yang dipakai dalam mencari modal akhir ialah M sama dengan MO ditambah 1 tambah I dikali 2. M merupakan modal akhir, MO merupakan modal awal, N merupakan lama waktu peminjaman, I merupakan presentasi suku bunga. Contoh soal. Hitunglah jumlah modal akhir dari modal sebesar 10 juta yang telah dipinjamkan selama kurun waktu 2 tahun dengan suku bunga majemuknya 2% pada setiap tahunnya. Jawabannya, M sama dengan MO ditambah 1 tambah I dikali 2, M sama dengan 10 juta ditambah 1 tambah 2% dikali 2, sama dengan 10 juta ditambah 1 tambah 0,02 dikali 2, sama dengan 10 juta ditambah 1.404.000, sama dengan 11.404.000, sehingga diketahui selepas kurun waktu 2 tahun modal akhir akan menjadi 11.404.000 rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Risma Damayanti.
Majemuk dihitung serta dipakai dalam sistem pinjaman dan permodalan. Apabila A menyimpan uang pada sebuah bank, lalu pada setiap akhir periode, bunga yang didapatkan tersebut tidak diambil, maka bunga tersebut akan bersama-sama modal menjadi modal baru yang akan berbunga di periode selanjutnya. Bunga yang didapatkan nilainya akan lebih besar dari bunga-bunga pada periode sebelumnya. Rumus yang sering digunakan dalam menentukan bunga majemuk dalam sistem pinjaman dan permodalan yaitu M_N sama dengan M kurung buka 1 ditambah I kurung tutup. Keterangannya, MN merupakan modal pada periode ke N. M sama dengan merupakan mode awal, I sama dengan merupakan suku bunga, N merupakan periode. Modal sejumlah 5 juta akan dimulakan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Hitunglah modal akhir serta bunga yang didapatkan selepas kurun waktu 6 tahun. Jawabannya M sama dengan 5 juta, I sama dengan 10% per tahun, sama dengan 0,1 per tahun, N sama dengan 6 tahun. M_N sama dengan 5 juta kurung buka 1 ditambah 0,1 kurung tutup dikali 6 sama dengan 5 juta kurung buka 1,1 kurung tutup dikali 6 sama dengan 5 juta dikali 1,771 sama dengan 8.857.8.500. Bunga sama dengan 8.857.8.500 dikurangi 5 juta sama dengan 3.857.8.500. Maka dari itu modal akhir sebesar 8.857.8.500 serta akan mendapatkan bunga sebesar 3.857.8.500. Rente, nilai akhir rente dihitung sesuai dengan jenisnya. Rente merupakan sederetan modal atau angsuran yang nantinya akan dibayarkan atau diterima dalam setiap jangka waktu tertentu yang tetap besarnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tika Triyulianti. 2. Nilai tunai rente dihitung sesuai dengan jenisnya. Nilai tunai rente pranumerando NT sama dengan M1 plus I kurung buka 1 minus 1 plus I kurung tutup minus T bagi I. Keterangannya NT nilai tunai, M modal, I suku bunga, T sama dengan periode. B nilai tunai rente post numerando NT sama dengan M kurung buka 1 minus 1 plus I kurung tutup minus T bagi I. Keterangannya, NT merupakan nilai tunai, M merupakan modal, I merupakan suku bunga, T merupakan periode. Anuitas. Dalam mencari nilai anuitas, kita bisa memakai rumus di bawah ini. AN sama dengan M titik I per 1 minus 1 plus I. Keterangan M sama dengan modal, I sama dengan suku bunga, atau kita juga bisa menggunakan daftar tabel anuitas. AN sama dengan M kali daftar anuitas baris ke N dan kolom I persen. Adapun rumus hubungan anuitas dengan angsuran pertama yaitu AN sama dengan A1 kali 1 plus I sama dengan N. AN sama dengan anuitas, A1 sama dengan angsuran pertama, I suku bunga, N sama dengan jangka waktu. Rumus sisa pinjaman anuitas. Cara 1. Cara atau periode. Pertama, dapat menggunakan rumus di bawah ini. SM sama dengan B ke M plus I per I. Keterangan SM merupakan sisa bunga ke M. I merupakan suku bunga. Cara 2.
Cara atau metode kedua dapat menggunakan rumus di bawah ini. SM sama dengan M minus A1 plus A1 kali daftar nilai akhir rente kolom I persen baris ke M strip 1. Keterangan. SM merupakan sisa bunga ke M merupakan modal, I merupakan angsuran pertama. Cara 3. Cara atau metode ketiga dapat menggunakan rumus di bawah ini. SM sama dengan A1 kali daftar nilai akhir rent kolom I persen baris N per 1. Daftar nilai akhir rente kolom I persen baris M sama dengan I. Keterangan SM merupakan sisa bunga ke M. A1 merupakan pertama. Adapun cara yang terakhir, cara atau metode keempat merupakan menggunakan rumus di bawah ini. SM sama dengan A kali daftar nilai tunai rente kolom I persen baris M sama dengan M. Keterangan SM sama dengan sisa bunga ke AN sama dengan anuitas. Menyelesaikan masalah anuitas dalam sistem pinjaman. 1. Anuitas dipakai dalam sistem pinjaman. Anuitas merupakan sejumlah pembayaran yang sama besarnya yang dibayarkan pada setiap jangka waktu tertentu, yang terdiri dari bagian bunga serta bagian angsuran. A sama dengan kurung buka M titik I sama dengan 1 minus 1 plus I kurung tutup minus T. A sama dengan A 1 kali 1 plus I kurung A sama AN sama dengan A 1 kurung buka 1 plus I kurung tutup T plus I. Keterangan. A merupakan anuitas, B merupakan modal dan pinjaman, I merupakan suku bunga, T merupakan periode, A1 merupakan angsuran ke-1. Saya di sini akan menjelaskan bagian saya tentang matematika keuangan. Saya akan menjelaskan beberapa contoh. Yang pertama, sebuah pinjaman sejumlah Rp 10 juta akan dilunasi dalam waktu 3 angsuran dengan memiliki suku bunga 12% per tahun. Hitunglah besar antusiasnya. Jawabannya diketahui M sama dengan Rp 10 juta, I sama dengan 12%, sama dengan 0,12, T sama dengan 3. Penyelesaiannya A sama dengan kurung buka M titik I kurung tutup garis miring kurung buka 1 min kurung buka 1 plus I kurung tutup tanda kutip kurung buka min T kurung tutup strip kedua kurung buka 10 juta kurung buka 0,12 kurung tutup garis miring kurung buka 1 min kurung buka 1 plus 0,12 tanda kutip kurung buka min 3 kurung tutup sama dengan 1.200.000 garis miring kurung buka 1 min kurung buka 1,12 tanda kutip kurung buka min 3 kurung tutup strip keempat 1.200.000 garis miring kurung buka 1 min 0,711780 kurung tutup strip selanjutnya 1.200.000 garis miring 0,2882 garis miring strip selanjutnya 4.163.48,22 di sini, sehingga dapat kita ketahui bahwa besar antusias per bulan yang harus dibayar adalah Rp 4.163.483.
Yang kedua, antusias dihitung dalam sistem pinjaman menyusun tabel rencana angsuran. Perhatikan contoh persoalan di bawah ini. Sebuah pinjaman sejumlah 15 juta akan dilunasi dalam kurun waktu 11 bulan dengan besaran suku bunga pinjaman 2% per bulan. Hitunglah besar antusias, buatlah tabel rencana angsuran. M strip Rp 15 juta, I strip 2% per bulan, strip 0,0.02 per bulan, T sama dengan 11 bulan. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus antusias seperti pada di contoh sebelumnya, maka akan kita dapatkan besaran antusias sebesar Rp 1.532.669. Berikutnya akan kita tentukan besaran bunga di bulan ke-1, yaitu dengan cara mengalihkan antara suku bunga dengan besaran pinjaman pada bulan ke-1, yakni strip 2% kali Rp 15 juta sama dengan 300. Begitu pula berikutnya untuk besaran bunga bulan kedua, bulan ketiga, dan setelahnya. Pada angsuran bulan ke-1 akan didapatkan dengan cara mengurungkan antara besar antusias dengan besar bunga pada bulan ke-1, yakni Rp 1.532.669 kurangi Rp 300 sama dengan Rp 1.232.669. Dilanjutkan, sisa pinjaman bulan ke-1 didapatkan dengan cara mengurungkan antara besar pinjaman bulan ke-1 dengan besaran angsuran bulan ke-1, yakni Rp 15 juta sama dengan Rp 1.232.669 sama dengan Rp 331. Begitu pula untuk besar sisa pinjaman periode berikutnya. Besar pinjaman pada bulan kedua didapatkan dari besar sisa pinjaman bulan ke-1. Begitu pula untuk besar pinjaman berikutnya akan didapatkan dari besar sisa pinjaman pada bulan sebelumnya. Di sini saya akan memberikan contoh beberapa nilai S dari R dari P strip Rp 1 juta dengan menggunakan tingkat bunga dihitung semester atau J/2 sama dengan 18% P titik A titik selama kurun waktu 5 tahun. Jawabannya diketahui. M sama dengan Rp 1 juta, B sama dengan 18%, garis miring 2 sama dengan 9% sama dengan 0,09, N sama dengan 5 kali 2, strip 10 periode, MN sama dengan M kurung buka 1B kurung tutup tanda kutip N. M sama dengan Rp 1 juta kurung tutup 1 plus 0,09 kurung tutup. M sama dengan Rp 1 juta kurung buka 2,367363,675 kurung tutup. M sama dengan Rp 2.367.363.675. M sama dengan Rp 1 juta kurung buka 2,367363,675 kurung tutup. M sama dengan Rp 2.367.363.675. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf, mohon dimengerti dengan tata cara saya menyampaikan yang banyak bising knalpot atau kendaraan. Begitu pula tempat kediaman saya di pinggir jalan, dekat jalan, ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.